Halo Screenshot Mania, episode kali ini kita akan bahas budaya minum-minum di Eropa sana. Udah pada siap kembung belum? Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Another Round atau judul aslinya adalah Druk. Sebelum kita bahas, kita nggak bosan-bosan ngingetin buat like, komen, subscribe, tekan tombol lonceng, dan share ke teman-teman kalian untuk support channel ini. Alangkah baiknya sebelum nonton, ambil posisi yang nyaman, dan langsung kita capcus. Druk, sebuah film drama dari Denmark dan Swedia di tahun 2020, resmi tayang 12 September di tahun yang sama di Toronto International Film Festival. Sedangkan untuk penayangan di Indonesia cuma bisa dinikmati melalui internet. Maklum, nggak lalu sensor di Indo. Walaupun termasuk film festival, Another Round masuk dalam 2 nominasi Oscar 2020, yaitu Best Foreign Language dan Best Directing. Another Round digarap oleh sutradara Thomas Vinterberg. Sutradara kelahiran Denmark ini produktif di industri film Eropa. Film The Hunt tahun 2012 menjadi awal dari kerjasama sang sutradara dengan aktor yang menjadi pemeran utama di film ini, yaitu Mads Mikkelsen sebagai Martin, sedangkan untuk jajaran cast lainnya ada Thomas Bo Larsen sebagai Tommy, Magnus Milang sebagai Nikolai, Lars Rante sebagai Peter, dan Maria Bonnevie sebagai Annika. Film diawali dari kumpulan remaja yang mengadakan lomba lari yang nggak kayak biasanya. Perlombaan lari berpasangan yang mengangkat sekrap botol bir. Aturan perlombaan tersebut sederhana. Lari melintasi sekolah yang tidak ada jalur lintasan, tetapi mengarahkan peserta pada titik tertentu di sekitar sekolah, sambil menghabiskan bir yang mereka bawa. Ternyata setelah perlombaan, para remaja tadi melakukan tindakan berlebihan sebelum lombanya beres. Mereka memborgol petugas kereta dalam perjalanan pulang dari sekolah. Keesokan harinya, guru-guru di sekolah mengadakan sebuah rapat atas kejadian yang dilaporkan di atas kereta. Kebijakan tanpa meminum alkohol di sekolah sepanjang semester berlaku. Ternyata Martin, Tommy, Nikolai, dan Peter adalah guru-guru dari kumpulan remaja tadi. Martin sebagai pengajar guru sejarah, Tommy guru olahraga, Nikolai guru psikologi, dan Peter di bidang musik. Tommy, Peter, dan Martin diceritakan sebagai figur pengajar yang sudah kehilangan semangat mengajar. Paling parahnya, Martin mulai kehilangan kepercayaan diri dari murid-muridnya karena ketidakmampuan dalam menyampaikan materi dan gaya mengajarnya yang agak membosankan. Sampai-sampai para murid mengadukan Martin ke orang tua mereka. Martin akhirnya dipertemukan dengan wali murid beserta murid kelasnya. Pertemuan itu menyimpulkan bahwa Martin kurang kompeten sebagai pendidik. Menurut mereka, Martin bisa membuat nilai para murid menjadi buruk dalam sejarah dan menyebabkan siswa susah memenuhi syarat kelulusan. Tommy juga kehilangan gairah mengajar. Setiap pelajaran olahraga, Tommy hanya memberikan instruksi kepada murid-murid. Peter juga mengalami penurunan semangat dalam didik. Kelas musik yang dipimpinnya tidak menghasilkan paduan suara yang merdu, dan dia cuek-cuek aja. Situasi Martin di sekolah tidak jauh berbeda dengan di rumah. Martin diceritakan mempunyai istri bernama Annika dengan 2 orang putra. Komunikasi dan kasih sayang tidak tercermin di keluarga Martin. Sehingga Martin bertanya kepada Annika, "Apa aku sangat membosankan?" Annika menjawab, "Kamu bukan Martin yang sama seperti pertama kali bertemu." Rentetan kejadian yang dialami Martin di sekolah dan di rumah membuat Martin merenung. Dalam masa perenungannya, Martin mengunjungi perayaan ulang tahun guru lainnya yaitu Nikolai. Perayaan ulang tahun dengan konsep makan malam, tapi yang hadir cuma Tommy, Martin, dan Peter. Setelah ngobrol-ngobrol, Nikolai memaparkan bahwa ada penelitian dari psikiater dan filsuf Norwegia yaitu Finn Skarderud. Menurut Skarderud, manusia dilahirkan dengan kadar alkohol dalam darahnya 0,05% ke bawah, dan kita harus mempertahankan pada level tersebut. Apabila kita berhasil mempertahankan pada level 0,05%, efek samping yang dirasakan manusia adalah timbulnya sikap tenang, lebih rileks, punya selera musik yang tinggi, dan terbuka. Nikolai menambahkan bahwa selama ini dirinya sudah mencoba penelitian tersebut dan merasakan dalam dirinya lebih bersemangat dan kepercayaan dirinya bertambah. Martin yang mendengarkan hipotesis penelitian itu seketika mendapatkan ilham. Setelah makan malam, perayaan ulang tahun dilanjutkan dengan acara membuka beberapa botol alkohol, vodka, wine, dan bir menjadi hidangan penutup. Makan malam tersebut berujung dengan para guru pulang dengan keadaan mabuk parah. Padahal sebelum pesta ulang tahun itu, Martin dikenal sudah bebas dari alkohol. Keesokan harinya, dengan hati-hati Martin membawa sebuah botol vodka ke sekolah, dan Martin meminum vodka hingga habis di toilet. Hasilnya, Martin mengendalikan para murid untuk mendengarkannya dengan cara yang komunikatif.
Namun Martin mendapatkan efek negatif dari mengkonsumsi alkohol di sekolah. Pertama nih ya, saat mengajar, Martin kesusahan mengeja kata industrialisasi, dan saat waktunya pulang, Martin ragu untuk mengemudi kendaraan karena dirasa tidak sanggup. Beruntung, Martin disapa Nikolai, dan Nikolai akhirnya mengantar Martin pulang. Saat perjalanan pulang, Martin bercerita bahwa ia mengkonsumsi vodka sebelum mengajar untuk mengusir rasa penasaran dia terhadap hipotesa yang dipaparkan Nikolai. Nikolai langsung membuat pertemuan antara Tommy, Martin, dan Peter di saat itu juga. Mereka berempat akhirnya berkumpul dan memutuskan bahwa mereka berempat akan melakukan studi ilmiah psikologi untuk membuktikan hipotesis Finskar-Deroute. Studi tersebut berisikan, pertama, mengkonsumsi alkohol setiap hari dengan kadar 0,05% BAC atau Blood Alcohol Content dengan tujuan mengumpulkan bukti psikologi dari segi efek motorik verbal dan segi kejiwaan. Kedua, mengukur peningkatan kinerja profesi dan sosial. Jadi peraturannya sederhana, hanya boleh meminum alkohol saat bekerja saja. Nikolai, Martin, Peter, dan Tommy sepakat dengan penelitian tersebut. Maka penelitian pun dimulai. Demi mencapai tujuan penelitian, guru-guru tadi membuat beberapa siasat. Martin membeli sebuah alat untuk mengukur kadar alkohol dalam darah dan juga sebuah botol minum stainless yang diisi vodka. Martin sempat meminum dari botol minuman tersebut sebelum memberikan materi di depan kelas. Hasilnya, Martin sukses mengendalikan seluruh murid untuk memperhatikan materi yang disampaikan. Nikolai sendiri menyempatkan untuk menghabiskan sebotol alkohol di rumahnya sewaktu ingin pergi kerja. Peter melakukan siasat kepada paduan suara yang dilatihnya untuk memejamkan mata. Selagi murid menutup matanya, Peter berjalan-jalan keliling kelas, menutup tirai, sambil menghabiskan alkohol di botol minumnya. Hasilnya, Peter sukses memadukan suara merdu dari setiap murid. Sedangkan Tommy tidak mempunyai jadwal pada hari itu. Dia cuma sibuk melatih tim sepak bola SD. Selagi melatih, Tommy curi-curi kesempatan minum dari botol minum yang selalu dipegang kemana-mana. Demikian juga Tommy sukses melatih para bocah dan mendapatkan kepercayaan berlebih dari salah satu anak asuhnya. Setelah berhasil memperbaiki situasi di sekolah, Martin ingin memperbaiki situasi di rumah tangganya. Hal itu membuat Martin melanggar kesepakatan. Martin mulai mengkonsumsi lewat dari jam 5 untuk ngobrol dengan Annika. Keputusan menambah dosis alkohol saat di rumah mulai berhasil, sehingga Martin berani merencanakan liburan keluarga dalam waktu dekat ini. Annika terkejut mendengar wacana dari Martin. Sebab sudah beberapa tahun lamanya, Martin tidak pernah mengajak mereka liburan sebagai keluarga. Penelitian mereka berempat hampir saja berantakan. Tommy saat mau mengembalikan bola basket ke dalam gudang peralatan olahraga, Tommy dikagetkan oleh salah satu guru yang berada di sana, tetapi sambil mengumpulkan botol-botol alkohol di gudang tersebut. Beruntung Tommy nggak kena jab sama guru tersebut. Alhasil, isu itu menjadi bahasan pada rapat guru keesokan harinya. Pada rapat tersebut, 4 sekawan sepakat untuk tidak mau mengakui kebiasaan alkohol di sekolah. Setelah rapat selesai, 4 sekawan itu berkumpul kembali untuk membahas keberlanjutan penelitian ini. Baik Martin, Tommy, Peter, dan Nikolai sangat puas dengan performa masing-masing saat mengajar setelah dipengaruhi alkohol. Martin saling mengakui bahwa mereka merasa sangat puas atas keberhasilan merubah situasi baik di sekolah maupun di rumah secara instan. Martin mempunyai ide mengenai kelanjutan penelitian ini. Martin berpikir bila penelitian ini ditingkatkan dalam segi batasan kandungan alkohol dalam darah, kinerja dari segi profesi dan sosial juga meningkat, sehingga penelitian terus berlanjut dan dimodifikasi dengan beberapa poin tambahan. Poin pertama yang ditambahkan, yaitu mengkonsumsi alkohol setiap hari pada tingkatan kadar dan individu tertentu untuk mencapai kinerja profesional dan sosial yang optimal. Dan kedua, mengumpulkan bukti psikologis dan efek kejiwaan dari peningkatan tersebut. Dan Martin setuju untuk dijadikan kelinci percobaan yang pertama. Hari pertama setelah modifikasi penelitian, Martin menaikkan konsumsi alkoholnya menjadi 0,06%, tetapi tidak ada efek yang dirasakan. Akhirnya Martin menaikkan kembali konsumsi alkohol dalam tubuhnya menjadi 0,12%. Setelah dia terinspirasi oleh Winston Churchill yang suka sekali dengan alkohol. Efek instan dari peningkatan kadar alkohol dalam darah, Martin pergi ke sekolah dengan menggunakan taksi. Dan Nikolai ngegapin Martin turun dari taksi dengan raut muka yang keheranan. Di ruang guru, Martin menjadi pusat perhatian. Martin menabrak pintu ruang guru dengan keras dan menyebabkan hidungnya berdarah. Kejadian itu membuat Tommy dan Peter bertanya-tanya. Ada apa dengan kondisi Martin? Nikolai yang khawatir dengan perilaku rekannya sepanjang hari mengawasi Martin. Dan saat mengamati Martin mengajar, Nikolai dibuat takjub dengan gaya mengajar Martin yang bisa membuat suasana kelas meriah.
dan murid ngerasa asik aja gitu. Setelah kelas bubar, Nikolai menanyakan kepada Martin berapa banyak kadar alkohol dalam dirinya. Martin bilang kalau dia punya 0,1% kadar alkohol dalam darahnya. Nikolai sangat takjub dengan kondisi Martin mengajar. Nikolai yang sangat takjub dengan kondisi Martin mengajar langsung bergegas ke ruangan tempat mereka menyimpan alkohol di sekolah. Nikolai langsung menaikkan kadar alkohol dirinya menjadi 0,09%. Saat akhir pekan, Martin akhirnya berhasil mewujudkan liburan keluarga. Martin mengajak keluarganya berlibur berkemah di pinggir danau. Aktivitas membuat tenda, bermain kano, api unggun, dan kuis teka-teki membuat suasana keluarga Martin hidup kembali. Tetapi di setiap aktivitas yang dijalani bersama keluarganya, sepanjang hari Martin juga selalu mengkonsumsi alkohol. Efek instannya, Martin berhasil merubah situasi keluarganya yang dingin menjadi keluarga yang bahagia. Dan hati istrinya juga akhirnya luluh dengan perubahan Martin yang bisa kembali seperti dulu. Di suatu hari, Nikolai memanggil Martin, Tommy, dan Peter ke rumahnya untuk mengadakan pertemuan mengenai lanjutan studi mereka. Nikolai mengungkapkan bahwa ia baru saja berkonsultasi dengan psikolog seniornya. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Nikolai ingin mereka yang terlibat membuat laporan atau semacam jurnal mengenai spektrum alkohol dari yang telah dikonsumsi. Menurut Skarderud, dalam hipotesanya ada istilah ignition. Fase ini dijelaskan secara detail oleh Nikolai sebagai berikut. Jika seseorang mengkonsumsi 7-10 botol alkohol sehari, ada dua hal yang terjadi pada orang tersebut. Pertama, orang tersebut akan timbul perasaan lelah dan memutuskan akan pulang ke rumahnya. Atau kedua, bisa juga orang itu menjadi mulut yang tahan banting dengan lebih menginginkan alkohol dalam darahnya. Dan Nikolai mengajak kawan-kawannya untuk masuk ke fase selanjutnya yang dinamakan BAC maksimal. Namun Martin tiba-tiba memutuskan untuk berhenti dari studi tersebut dengan alasan ingin fokus ke keluarganya setelah kepuasan yang dirasakan dari liburan. Peter, Tommy, dan Nikolai memilih setuju untuk masuk dalam fase BAC maksimal. Dan eksperimen mereka bertiga langsung dimulai saat itu juga. Nikolai, Peter, Tommy sibuk mengambil bahan-bahan untuk membuat semacam minuman sejenis koktail dengan campuran alkohol murni yang dioleskan di seluruh sisi gelas. Martin yang mengamati aktivitas teman-temannya ternyata tertarik diam-diam dan akhirnya sesaat ingin pulang, Martin mencoba sedikit koktail yang dibuat kawan-kawannya. Dan kalian tahu hasilnya? Martin ikut mengeksplor tentang BAC maksimal pada dirinya. Fase BAC maksimal ini adalah fase di mana individu mengkonsumsi alkohol dalam jumlah kadar yang sangat tinggi dan berfokus pada observasi membebaskan efek psikologis. Ya, bahasa lokalnya kelewat mabok lah. Dan hasil eksplorasi BAC maksimal, 4 sekawan itu meningkat menjadi 0,18%. Efek yang dirasakan kayak apa ya? Ya, pastinya mereka berempat jadi berantakan. Ya gimana nggak berantakan ya kawan? Saat Nikolai, Martin, Tommy, dan Peter pergi belanja mencari ikan di swalayan, perilaku mereka nggak ada yang beres. Sehingga mereka berempat kemabukan di swalayan. Nikolai malah jatuh, menimpa barang-barang yang ada di etalase, dan memecahkan sebagian barang. Setelah diketahui, ikan yang dicari tidak tersedia di swalayan tersebut. 4 sekawan tersebut malah memutuskan pergi memancing di laut untuk mencari ikan tersebut. Setelah sekian lama tidak ada ikan yang berhasil dipancing, mereka mulai melakukan hal-hal konyol. Martin mencoba menusuk ikan seperti suku pedalaman dari atas permukaan. Hingga ada ide dari Tommy dan Peter untuk menangkap ikan sambil berenang menggunakan pelampung. Keseruan mereka di hari itu terus berlanjut, hingga mereka berempat memutuskan mampir di bar di kota mereka. Seperti yang dijelaskan mengenai ignition dari teori di atas, nampaknya mereka berempat mempunyai kemiripan pola yang sama. Mulut mereka semua kebal terhadap alkohol, dan di bar tersebut mereka tetap menambah kadar alkohol mereka lagi. Akhirnya 4 sekawan ini pulang ke rumah masing-masing. Nikolai yang pulang dengan kondisi mabuk parah, bersusah payah menaiki anak tangga menuju kamarnya, dan saat dia sudah sampai di kasur tidurnya, Nikolai kencing di atas kasurnya. Hal itu membuat istri Nikolai marah besar. Sampai-sampai istrinya pergi ke rumah adik kandungnya dan meninggalkan Nikolai dengan kondisi yang cukup tragis. Sedangkan Martin ditemukan pada pagi hari oleh tetangganya sedang tidur di pinggir jalan. Kebetulan salah satu anaknya melihat Martin yang sedang diangkat tetangganya, dan Martin pun dibopong ke rumah. Konflik rumah tangga Martin akhirnya nggak terbendung. Saat Martin terbangun, Anita langsung menuntut kejelasan mengenai kejadian mengapa Martin bisa tidur di jalanan. Setelah berdebat banyak, Anika mengungkapkan kekesalan lainnya kepada Martin selain kekonyolan akibat tingkah maboknya. Ternyata Anika selama bertahun-tahun memendam kekecewaan terhadap Martin yang dianggap perannya sebagai suami tuh nggak banget.
Hingga pada ujung perdebatan, Anika tuh ngomong bahwa selama ini ia juga melakukan kesenangan bersama orang lain. Seperti Martin yang bersenang-senang bersama alkohol dan rekan-rekan gurunya. Setelah pengakuan perselingkuhan dari Anika, Martin langsung emosi dan dengan marah mengusir istrinya dari rumah. Martin yang kesal dan kecewa langsung pergi ke rumah Tommy. Rupanya Martin disambut banget sama Tommy. Dan ternyata di rumah Tommy ada Nikolai dan Peter juga. Dan akhirnya di malam itu mereka, ya kalian tahu, mabok lagi. Keesokan harinya mereka memutuskan bahwa penelitian itu harus diakhiri. Disebabkan pengaruh sosial yang sangat besar berdampak negatif dan menuju bahaya, yaitu alkoholik. Hari-hari tanpa alkohol berhasil dilalui Martin hingga sekolah mau memasuki liburan Natal. Perayaan liburan bagi guru ditandai dengan rapatnya evaluasi para guru. Dalam rapat tersebut, kepala sekolah mengungkapkan adanya pengaduan mengenai salah satu guru atau beberapa guru yang mengkonsumsi alkohol di lingkungan sekolah. Nikolai, Peter, dan Martin kaget mendengar masalah itu. Saat kepala sekolah sedang menjelaskan situasi lebih lanjut, tiba-tiba ada yang mengganggu jalannya rapat. Ya, kehadiran Tommy. Tommy nggak hanya datang telat di rapat itu, tetapi menjadi pusat perhatian karena jalannya oleng dan berbicara dengan intonasi berat, dan dia kelihatan kebingungan mencari posisi duduk. Martin, Peter, dan Nikolai terlihat prihatin dengan kondisi Tommy. Martin yang bersahabat lama dengan Tommy, akhirnya punya inisiatif untuk mengantarkan pulang. Saat berada di rumah Tommy, Martin melihat masih banyak botol-botol bir atau minuman keras yang berantakan di dalam rumahnya. Bahkan, anjing milik Tommy sendiri sudah lama tidak diberi makan. Martin berada di rumah Tommy cukup lama sambil membersihkan rumah Tommy. Saat Tommy sadar, kedua sahabat ini saling mendukung satu sama lain. Martin yang mendukung Tommy agar meninggalkan alkohol, sedangkan Tommy mendukung Martin agar bisa rujuk dengan Anika. Keesokan harinya, Martin mengajak Anika untuk bertemu. Bagaimana acara pesta ulang tahun salah satu anaknya? Di momen itu juga, Martin menyempatkan diri untuk jujur ke Anika, bahwa ia menyesal telah melakukan kesalahan. Dan Martin mengatakan masih mencintai Anika. Tetapi Anika malah menangis dan pergi meninggalkan Martin. Akhirnya hari ujian siswa tiba. Martin, Peter, dan Nikolai sibuk membimbing para siswa di hari itu. Martin yang sudah meninggalkan alkohol kembali lagi dengan kepribadian yang membosankan, membuat para siswanya bingung. Nikolai sendiri sudah bersih dari alkohol, sedangkan Peter masih meminum alkohol walaupun tidak sebanyak dahulu. Terlihat sewaktu Peter menyemangati salah satu siswanya yang trauma dengan kegagalan saat ujian yang dihadapi. Peter memberi nasihat dengan menawarkan vodka. Peter bilang, "Setiap kamu merasakan gugup, minum vodka secukupnya agar bisa rileks." Akhirnya siswa itu mendengarkan saran Peter dan lulus ujian. Di saat Martin sedang asik merayakan kelulusan bersama murid-muridnya, Nikolai memberikan kabar duka. Tommy meninggal dunia. Tragisnya nih kawan, Tommy ternyata bunuh diri. Tommy menenggelamkan dirinya saat berlayar. Martin, Peter, dan Nikolai menyempatkan hadir ke pemakaman Tommy. Setelah pulang dari pemakaman, suasana mereka menjadi awkward, dan mereka bertiga setuju untuk merubah situasi tersebut dengan merayakan kepergian Tommy dengan minum-minum, berharap agar Tommy tenang di alam sana. Tapi perayaan minum-minum ini tidak seperti dahulu. Mereka cuma merayakan dengan segelas alkohol saja. Di sela-sela perayaan mereka, Martin mendapat sebuah pesan dari handphonenya, yang ternyata itu dari Anika. Dan isi pesannya, "Aku juga merindukan." Dan Martin tentu saja senang. Tiba-tiba rombongan siswa yang mengadakan parade kelulusan melewati tempat Martin, Peter, dan Nikolai sedang minum-minum. Mereka bertiga bergerak mendekat ke rombongan siswa tersebut. Dan film berakhir dengan Martin, Nikolai, dan Peter selebrasi dengan menari-nari bersama siswa-siswanya. Opini dari screenshot nih kawan, film ini cukup bagus karena bisa menggali hubungan manusia dengan kebiasaan konsumsi alkohol melalui sebuah premis. Dari suatu penelitian psikologi, kesan positif screenshot pada film ini, walaupun berdurasi hampir 2 jam lebih, film ini nggak ngebosenin karena ada selingan komedi, walaupun ada juga adegan dalam filmnya yang berujung tragis. Tapi film ini recommended banget sebagai film yang bisa dinikmati. Sedangkan kesan negatifnya pada ending cerita terkesan buru-buru. Tapi nih kawan, untuk rating sendiri, IMDb memberikan poin 7,8 buat film ini. Poin penting gak penting dari film ini, segala sesuatu yang sifatnya berlebihan gak baik kawan. Mendingan yang pas-pas aja sesuai takaran. Kalau berlebihan nantinya jadi candu, apalagi yang namanya alkohol.
Ada vodka nempel di tangan. Diminta dikit sama si Vivi. Channel Screenset memang sengaja ada lawan. Buat kalian semua penggemar movie. Sekian dari Screenset. Ciao!